Perkenalkan, nama saya Keisha Josephine. Saya dengan nomor NIM 180351001 adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi Bisnis, semester 5, Prodi Akuntansi. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Darmawan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Untuk materi yang ingin saya sampaikan hari ini yaitu mengenai metode full costing dan variable costing. Sebelumnya, mari kita lihat apa itu metode penentuan harga pokok produksi. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Nah, jadi dalam penentuan harga pokok produksi itu ada metodenya. Metode ini sendiri dengan cara memperhitungkan segala biaya dalam suatu produk ke dalam harga pokok produksi. Nah, dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, ternyata ada dua pendekatan. Nah, pendekatan yang pertama yaitu full costing, dan pendekatan kedua adalah variable costing. Nah, untuk full costing dan variable costing inilah yang akan saya bahas hari ini. Nah, mari kita lihat metode penentuan harga pokok produksi yang pertama, yaitu full costing. Untuk full costing, dia merupakan metode penentuan harga pokok produksi di mana memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Untuk biaya produksinya ini terdiri dari yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Nah, jadi untuk full costing ini dalam menentukan harga pokok produksi, semua biaya produksi ini diperhitungkan untuk bisa menentukan harga pokok produksi, baik itu biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Nah, untuk laporan laba rugi full costing sendiri, semua biaya-biaya diorganisir dan disajikan berdasarkan fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Untuk laporan laba rugi metode ini sendiri biasa digunakan untuk memenuhi pihak luar perusahaan. Nah, karena untuk memenuhi pihak luar perusahaan, maka laporan laba rugi ini harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum supaya informasi yang disajikan ini benar adanya. Jadi, jadi laporan laba rugi full costing ini tidak boleh asal-asalan dan harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, mari kita lihat metode penentuan harga pokok produksi yang kedua, yaitu variable costing. Berbeda dengan full costing, variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel, atau yang biayanya itu harganya bisa berubah-ubah ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik variabel. Nah, perbedaannya kalau misalnya full costing tadi, dia biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan untuk variable costing ini, karena hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel, maka untuk biaya overhead pabriknya itu hanya biaya overhead pabrik variabel. Nah, biaya-biaya produksi tetap dikelompokkan sebagai biaya periodik bersama-sama dengan biaya tetap non-produksi. Nah, berbeda dengan laporan laba rugi full costing, laporan laba rugi variable costing, dia tidak dipisahkan menurut fungsi-fungsi produksi, administrasi, dan penjualan. Tetapi semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilaku biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, laporan laba rugi metode variable costing ini dihasilkan untuk pihak internal perusahaan, sehingga tidak harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang umum.
Nah, kalau misalnya tadi laporan laba rugi full costing, dia dihasilkan untuk pihak eksternal perusahaan. Jadi, laporan laba ruginya itu harus memenuhi prinsip akuntansi yang umum dan supaya bisa disajikan dengan benar. Nah, kalau misalnya variable costing ini hanya untuk pihak internal perusahaan atau manajemen, sehingga dia tidak harus disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang umum. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja perbedaan metode full costing dengan metode variable costing. Ada 3 kategori dari perbedaan full costing dengan variable costing. Kategori yang pertama dilihat dari perhitungan harga pokok produksi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau full costing memperhitungkan harga pokok produksi dengan memasukkan semua unsur biaya ke dalam perhitungan harga pokok produksi yang terdiri dari biaya tetap, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Sedangkan untuk variable costing hanya memasukkan biaya-biaya yang bersifat variabel, yang terdiri dari biaya tetap, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Untuk kategori perbedaan yang kedua, dilihat dari perlakuan biaya periode. Untuk full costing sendiri, biaya periode itu dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi. Namun, biaya tersebut tetap mengurangi laba perusahaan. Contohnya biaya pemasaran atau biaya administrasi dan umum, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Untuk variable costing sendiri, biaya periode menurut metode variable costing ikut dibebankan dalam produksi dan meliputi seluruh biaya tetap atau seluruh biaya kapasitas. Contohnya, biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, dan biaya administrasi dan umum tetap. Nah, untuk kategori perbedaan yang ketiga adalah penyajian dalam laporan laba rugi. Kalau full costing dalam menyajikan laporan laba ruginya menitik beratkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi-fungsi pokok yang ada di dalam perusahaan, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi umum. Sedangkan penyajian laporan laba rugi metode variable costing menitik beratkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Nah, jadi ini ada 3 perbedaan full costing dan variable costing, dilihat dari perhitungan harga pokok produksinya, dilihat dari perlakuan biaya periode, dan dilihat dari penyajian dalam laporan laba rugi. Nah, di sini kita bisa melihat laporan laba rugi untuk metode full costing. Nah, bisa dilihat di sini untuk laporan laba rugi metode full costing, biaya produksinya adalah semua unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Dan untuk biaya non-produksinya atau biaya periode cost-nya itu ada biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Nah, di sini contohnya untuk penjualannya misalnya 45 juta. Untuk biaya produksinya itu kita harus masukin dulu persediaan awal barang jadi. Nah, di sini ada 20 juta rupiah. Nah, lalu masukkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku. Di sini ada 5 juta. Biaya tenaga kerja langsung 2 juta. BOP variabel ada 1.500.000 dan BOP tetap 1 juta. Nah, setelah itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap dijumlahkan, hasilnya 9.500.000 dengan keterangan harga pokok produksi. Setelah itu ditambahkan dengan biaya produksi. Totalnya yaitu 20 juta ditambah 9.500.000 adalah 29.500.000. Itu adalah nominal untuk barang tersedia untuk dijual. Nah, setelah itu persediaan dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Di sini persediaan akhir barang jadinya 6 juta rupiah. Setelah itu HPP-nya 23.500.000 hasil dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Setelah itu untuk mendapatkan laba kotor penjualan dikurangi dengan HPP 45 juta dikurangi 23.500.000 yaitu 21.500.000. Setelah itu masukkan biaya non produksinya. Ada biaya pemasaran dengan nominal Rp500.000, biaya administrasi dan umum Rp450.000. Di total, untuk total biaya non-produksi ada Rp950.000.
Setelah itu, laba kotor dikurangi dengan total biaya non-produksi akan memperoleh laba bersih sebesar 20.550. Nah, jadi untuk laporan laba rugi metode full costing ini, laba bersihnya yaitu 20.550. Jadi bisa dilihat ya, ini laporan laba rugi metode full costing.